tim unit usaha syariah yang dikelola bank umum konvensional dikonstruksi dalam rangka kesiapan menghadapi spin-off yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap artikel hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan atau referensi, belum ditemukan konstruk atau variabel yang sama seperti yang didefinisikan dan dikaji oleh Promopedus. Ini menunjukkan kebaruan dalam disertasi Promopedus. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, berdasarkan hal-hal penting yang telah dikemukakan, tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak diterima dan dihadapkan pada sidang promosi doktor yang terhormat ini. Tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang yang mulia ini untuk dikaji dan dinilai, untuk diuji dan dinilai. Apapun keputusan sidang ini, tim promotor akan menerimanya sebagai pertimbangan yang bijaksana berdasarkan etika dan norma akademik yang berlaku. Akhirnya tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing Promopedus. Semoga semua itu menjadi amal kebaikan kami dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim promotor Agus Rahayu, Profesor Disman MS, Dr. Lili Adiwibowo S. Kita persilahkan Promopedus untuk menyampaikan ekspose selama 10 menit. Persilahkan. Yang terhormat Profesor Dr. Eng Ahmad selaku pimpinan sidang, Profesor Dr. Agus Rahayu, Profesor Dr. Disman, Dr. Lili Adiwibowo, Dr. Jaja, Dr. Didik. Izinkan saya akan menyampaikan presentasi, yaitu dengan judul disertasi pengaruh strategi dual banking terhadap kesiapan spin-off bank umum konvensional yang memiliki syariah. Dalam badan ini, rangka pemikirannya berawal dari adanya gap, yaitu penelitian beberapa ahli yang mengatakan bahwa spin-off itu ada yang meningkatkan kinerjanya bank, sementara ada juga yang mengatakan dengan spin-off itu tidak ada pengaruhnya, bahkan ada yang kinerjanya menurun. Persennya 93,5%, sementara untuk perbankan untuk perbankan syariah itu adalah 6,4%, sementara untuk atas perbankan syariah 93,5%. Nah, kemudian yang ketiga adanya gap di teorinya, gitu ya, karena kalau bank konvensional sebenarnya menggunakan teori theory of money, gitu ya, menggunakan berbasis dengan suku bunga, gitu ya. Kemudian kalau dengan teori bank syariah yang menggunakan teori Islamic management, yaitu bagi hasil. Nah, kemudian dari gap tersebut kami mencoba membuat permasalahannya, yaitu yang dihadapi oleh perbankan syariah itu relatif kecilnya sisi permintaan dari masyarakat, gitu ya, terhadap perbankan syariah, gitu. Di samping juga ada keterbatasan supply-nya. Kemudian research problem statement-nya adalah bagaimana gambaran dan hubungan antara variabel penelitian, yaitu bebas pemerintah, kemudian pandemi COVID, kemudian teknologi informasi, strategi dual banking, program value creation, kinerja bisnis, dan akhir adalah kesiapan spin-off. Nah, dari program tersebut dilakukan pendekatan dengan teori-teori yang itu, dan teorinya yaitu menggunakan scientific management dari Wellen dan Hanner,
Kemudian juga teorinya itu adalah resource based view, Barney. Kemudian juga applied teorinya itu teori agensi dari Ross. Nah, dari teori tersebut dibuat hipotesis, ya. Hipotesisnya yang pertama adalah terdapat pengaruh regulasi pemerintah pandemi COVID-19 dan teknologi informasi terhadap strategi dual banking. Yang kedua, terdapat pengaruh strategi dual banking terhadap program value creation, kinerja bisnis, dan kesiapan operasi spin-off. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah terdapat pengaruh program value creation terhadap kinerja bisnis dan kesiapan operasi spin-off, dan terdapat pengaruh kinerja bisnis terhadap kesiapan operasi spin-off. Nah, dari berbagai hal ini dibuatlah atau dilahirkanlah semacam novelty, yaitu model peningkatan kinerja bisnis usaha syariah berdasarkan teknologi informasi melalui strategi dual banking dan program value creation. Jadi seperti itu kerangka pemikirannya. Ini adalah research gap, ya, kita mengatakan bahwa ada peneliti yang menghasilkan dengan adanya spin-off itu kinerjanya bank lebih meningkat, gitu ya, dari sisi aset, dari sisi DPK, gitu kan, dari sisi ROA-nya, NPF-nya, BOPO, gitu kan. Nah, sementara ada juga yang peneliti lain mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya, nggak adanya spin-off tersebut, gitu. Bahkan ada yang menurun kinerjanya, gitu. Jadi itu research gap-nya. Nah, kemudian di empirical gap, tadi kan ya ada tentang market share yang apa gapnya tinggi gitu ya. Itu kita bisa lihat di sini ada data dari 2005 sampai 2020 gitu kan. Yang di atas itu adalah grafik bank konvensional, ya, di atas 93 ya. Persen, kemudian yang syariah 6,4. Nah, kita di sini bahwa di sini ada peningkatan di market share bank syariah ya tahun 2016, itu adanya konversi bank Aceh, bank konvensional Aceh menjadi bank umum syariah Aceh. Jadi semua bank di sana konvensional harus dikonversi menjadi bank syariah, sehingga ada pengaruh terhadap market share yang meningkat. Kemudian juga ada di sini persepsi dari masyarakat, gitu ya, bahwa menggunakan bank syariah itu sama saja dengan menggunakan bank profesional, gitu kan. Ini juga menyebabkan permintaan terhadap bank syariah juga menurun, gitu ya. Dikatakan oleh para ahli ya, Muklis dan Antonio. Ini juga masih market share juga, gitu kan ya, pada tahun berapa ini? 2008 ya. Ada peningkatan di sini market share-nya karena adanya waktu itu beyond banking, ataupun juga waktu juga ada undang-undang 21/2008 ya tentang perdagangan syariah. Ini tentang teori gap-nya tadi yang saya sampaikan di awal kan, bahwa kalau dalam bank syariah itu menggunakan profit to sharing bagi hasil, sedangkan konvensional itu resikonya itu dibebankan kepada nasabah, gitu ya. Sedangkan kalau yang profit sharing itu resiko itu ditanggung bersama, gitu, antara pihak bank dengan pihak nasabah, gitu. Jadi artinya bersama-sama menanggung resiko, gitu ya. Itu beda antara dan kalau bank konven itu digunakan bunga itu adalah untuk menggunakan risiko kepada nasabah. Sebenarnya kalau bank syariah itu bersama pemerintah dan variabel pandemi COVID ini tidak terdapat pengaruh, gitu ya, terhadap strategi dual banking. Sementara teknologi informasi itu berpengaruh terhadap strategi dual banking. Kemudian yang kedua, strategi dual banking ini berpengaruh terhadap program value creation dan kinerja bisnis. Sementara
strategi luar negeri itu tidak berpengaruh terhadap kesiapan spin-off. Dan ketiga, program value creation berpengaruh terhadap kinerja bisnis, namun tidak terdapat pengaruh kepada kesiapan spin-off. Yang keempat adalah kinerja bisnis tidak berpengaruh terhadap kesiapan spin-off. Ini temuan penelitiannya bahwa strategi global banking secara dominan dipengaruhi oleh informasi teknologi, yaitu digitalisasi layanan perbankan menjadi faktor utama, yaitu sebesar 57,5%. Temuan kedua, program value creation dipengaruhi secara dominan oleh strategi global banking, yaitu sebesar 61,7%. Temuan ketiga, kinerja bisnis bank konvensional yang mempunyai usaha syariah dipengaruhi secara dominan oleh strategi global banking, yaitu 1,8 dan program value creation 50,3. Ini dari hasil tadi penelitian didapatkan novelty-nya, yaitu sebuah model yang dinamakan dengan model peningkatan kinerja bisnis berdasarkan teknologi informasi melalui strategi global banking dan program value creation. Ini kesimpulannya bahwa 80% bank umum konvensional yang membuka UUS itu sudah beroperasi sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 2008, gitu ya. Kemudian kedua, pandemi COVID berdampak menurunkan kemampuan tingkat laba kota perbankan. Yang ketiga, transformasi digital perbankan syariah termasuk UUS adalah keniscayaan karena adanya tuntutan perubahan perilaku digital masyarakat. Yang keempat, dimensi efisiensi dari variabel strategi global banking memperoleh skor yang paling tinggi, disusul dimensi optimalisasi sumber daya. Namun tidak terdapat pengaruh strategi global banking terhadap kesiapan operasi spin-off. Yang kelima, program value creation sangat diprioritaskan oleh bank konvensional yang mengelola UUS. Yang keenam, return on asset-nya BUK itu memiliki UUS itu mempunyai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank umum syariah, walaupun total aset UUS lebih kecil dibanding bank umum syariah. Yang terakhir, bank umum konvensional yang mengelola UUS paling lambat Juli 2023 wajib melakukan pemisahan dari bank induknya. Ini rekomendasi yang Prof. Mendes bisa berikan bahwa bank konvensional dalam menghadapi spin-off ini harus mempersiapkan diri, memilih metode pemisahannya, apakah nanti mereka akan konversi atau mereka akan merger atau seperti apa, gitu ya, seperti yang dilakukan oleh OJK ya, berbagai macam pilihan yang akan dipilih oleh masing-masing banknya. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan market share perbankan syariah, yaitu tadi dengan cara keberpihakan pemerintah, gitu ya. Misalnya dana haji itu kan diserahkan kepada bank syariah, gitu ya, dan yang lainnya yang bisa integrasi dengan program-program, misalnya ada halal syariah, logistik halal, dan segala macam, gitu ya. Dan juga ada prioritas kepada pembiayaan UMKM ya, karena ini juga usaha real, gitu kan ya. Kemudian juga ada pengembangan dan inovasi produk dan bisnis. Kemudian juga meningkatkan infrastruktur IT dan pengembangan digital, serta pengembangan SDM, karena SDM di bank syariah ini relatif lebih perlu ditingkatkan lah kompetensinya dibanding bank profesional, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan literasi pada masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum tahu kan, yang persepsi bahwa sama saja gitu bank syariah sama bank konvensional itu gitu kan, tidak perlu ada literasi oleh lembaga-lembaga yang terkait, gitu ya. Yang keempat, tentunya perlu juga dilakukan adanya penyesuaian regulasi, karena ini tahun 2008 itu agak lama, gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, penelitian diharapkan nanti ada penelitian berikutnya oleh penelitian lain ya, yang menggunakan syariah compliance-nya, menggunakan rasio-rasio yang cocok dengan bank syariah seperti Makassar Syariah Index, gitu kan ya. Dan juga perlu penelitian lebih lanjut mengapa bank umum konvensional itu lebih cenderung untuk tetap mempertahankan UUS
dibandingkan jadi bus. Tapi ini kan ada masalah kewajiban dari undang-undang gitu ya. Tapi kalau mereka disuruh milih, kelihatannya mereka lebih memilih itu tetap menjadi UUS gitu. Demikian, Prof. Kalau mau minum Bu, Pak Amin. Ya, Prof. Baik, kemudian kita silakan. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami beritahukan waktu untuk tanya jawab dari setiap penguji disediakan waktu selama 10 menit. Untuk yang pertama kami persilahkan Dr. Manajemen, Dr. Pendidikan Haji Didit Supriyadi, AMD AKSE MM untuk mengajukan pertanyaan dan bantahannya. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini saya melihat Pak Amin lebih ganteng dibandingkan pertemuan sebelumnya. Bapak jangan dikatasin kacamata jadi jelek nanti. Nah, mendingan ke bawah aja. Jauh, kalau biasanya orang tua kalau kacamata ke atas lebih tua Pak. Jadi agar lebih mudah dipakai atau di meja itu lebih kelihatan ganteng. Dan mudah-mudahan pertanyaan saya nggak banyak, cuma 2. Jangan sampai kegantengan Pak Amin nanti terukur sama pertanyaan saya yang 2 ini ya. Pertama saya apresiasi Pak Amin, apresiasi Bapak mengangkat mengenai lembaga keuangan syariah, bank umum syariah. Berarti Bapak ikut serta mendorong pertumbuhan bank syariah, walaupun dari sudut sisi dunia pendidikan. Itu yang pertama, apresiasi saya. Pertanyaannya sesuai janji saya cuma 2 Pak Amin. Yang satu terkait Pos Indonesia, yang kedua terkait dengan bank umum syariah. Jadi nggak akan keluar dari inti disertasi Bapak. Di pertanyaan yang pertama, kita sepakati bahwa untuk membangun ekonomi syariah tidak bisa hanya mengandalkan lembaga keuangan syariah atau bank umum syariah saja, tapi harus melibatkan semua pelaku di industri syariah. Nah ini termasuk di Pos Indonesia juga kan ada unit ya, unit yang bergerak memang aktivitasnya di syariah. Nah pertanyaannya, apa strategi Pak Amin dalam mensinergikan unit syariah yang ada di Pos Indonesia dengan bank umum syariah yang sekarang Bapak teliti? Jadi harus ada hasilnya, disertasi ini harus ada realisasinya, harus berdampak. Bapak sebagai orang Pos Indonesia pernah juga menduduki di unit yang bergerak di syariah, harus bisa membangun, mensinergikan dengan hasil penelitian Bapak di bank umum syariah. Kira-kira seperti apa gambarannya atau strategi kedepannya dengan infrastruktur Pos Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak. Yang kedua terkait dengan bank umum syariah, jadi dual banking itu lahir untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah. Ya, jadi strategi ini diterapkan di bank konvensional. Dual banking itu ada di bank konvensional yang pada saatnya akan dilakukan pemisahan atau spin off, sehingga akan menjadi BUS atau bank umum syariah, akan melahirkan anak bank umum syariah. Itu harapan pemerintah, regulasi pemerintah seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan itu bank konven lebih nyaman dengan UUS. Itu bahasa itu saya ambil di halaman disertasi Bapak halaman 149. Jadi bank konven lebih nyaman dengan UUS dibandingkan dia menjadi BUS. Ya kita paham lah, kalau jadi BUS biayanya mahal, harus punya setoran modal. Kalau BUS kan bagian unit aja. Nah
Namun di sisi lain pemerintah menginginkan bahwa 2023 itu semua UUS itu jadi BUS, jadi bank umum syariah. Jadi bertolak belakang dengan harapan pemerintah satu sisi, di sisi lain bank konven lebih nyaman dengan keberadaan UUS daripada BUS. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Amin mengenai kondisi ini? Artinya mau berpihak kemana nih? Berpihak ke bank konven tetap UUS karena menghasilkan profit yang maksimal, atau lebih berpihak kepada regulasi pemerintah secara makro ingin pertumbuhan syariah itu jauh lebih cepat dibandingkan saat ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya, pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Amin. Terima kasih Pak Dr. Budi. Kita sekarang ini sudah ada aplikasi sistem, dan sistem yang diintegrasikan dengan perbankan, termasuk perbankan syariah. Jadi kalau saya juga terima gaji Pak ini dari pos itu dengan aplikasi namanya Postpay, Pak. Nah itu bisa langsung ditransfer ke bank syariah. Tapi sekarang ini itu baru sebatas itu, gitu Pak ya. Jadi perlu ada integrasi dengan produk-produk perbankan syariah lain, gitu ya, misalnya untuk pembiayaan, gitu kan, misalnya pembiayaan rumah atau pembiayaan motor, atau nanti untuk misalnya akad jual beli, gitu Pak ya, murabahah, gitu kan, atau dengan akad mudharabah, gitu kan. Artinya harus ada pengembangan dari selain hanya terima uang, gitu kan Pak ya. Karena kan bank syariah itu juga bisa menggunakan pos sebagai channelingnya, gitu kan ya, channeling dari perbankan syariah yang memang aset pos Indonesia ini kan sekitar punya titik 3.000 titik, gitu Pak ya, yang sampai daerah strategis, sampai daerah yang pelosok, gitu kan. Jadi kalau misalnya perbankan syariah itu mau inklusi keuangan, gitu ya, itu cocok dia kerjasama dengan pos, gitu. Kalau sekarang kan agennya bank kan sekarang bukan dengan pos Pak ya, tapi dia punya agen sendiri, gitu kan. Nah juga nanti pos juga gimana caranya supaya mendanai perbankan untuk menjadi agennya, gitu, agen dari bank syariah, gitu Pak. Kemudian tadi untuk tadi misalnya kan perbankan itu kan mengalami masalah di pengembangan produknya Pak ya, produknya kalah bersaing dengan bank konvensional, gitu. Jadi dengan usaha-usaha dia misalnya inovasi produknya, produknya apa, mungkin bisa diganti dengan pos, gitu. Misalnya dengan logistik halal, gitu Pak ya, pos ada logistiknya, gitu kan. Apalagi misalnya gadai, gitu ya, gadai syariah, gitu kan. Pokoknya produk yang bisa inovasi dengan menggunakan kelebihan dari PT Pos, gitu Pak. Itu Pak yang tentang dengan kerjasama yang bisa dibangun dengan PT Pos, sistemnya, terus dari channelingnya, gitu ya, inovasi produknya, bisa nanti pos juga bagaimana bisa untuk sinergi dengan perbankan syariah. Karena sekarang kan kalau dengan perbankan konvensional sekarang sudah ada Pak, misalnya dengan BTN, gitu ya, pembayaran nabung di BTN melalui pos, gitu ya. Tapi bank syariah sekarang katanya belum begitu maksimal, gitu. Yang kedua Pak, tentang tadi ada dua sisi ya, dari sisi pihak perbankan konvensional, gitu Pak ya, mereka lebih nyaman dari sekarang ini karena dia bisa menggunakan sharing sumber daya, gitu Pak, sumber daya kantor, sumber daya sistem IT-nya, apalagi bisa juga efisiensi biaya. Justru itu yang membuat bank umum konvensional yang punya UUS ini lebih tinggi ROA-nya,
karena dia lebih efisien Pak ya, dia bisa menggunakan sumber daya yang konven gitu loh. Bahkan kalau di Bank Niaga itu yang memang rankingnya paling tinggi, itu dia ada target yang diberikan oleh BOD kepada masing-masing chiefnya itu, supaya dia mengejar target 20% Pak untuk mencapai KPI-nya itu bagaimana produk syariah itu bisa tercapai. Ya, dia sudah tenang kalau sudah mencapai target itu, baru dia diberikan target yang konvensionalnya gitu loh Pak. Di samping begitu diberikan target oleh jajaran top manajemennya Pak ya, sehingga mereka terpacu untuk meningkatkan produknya syariah gitu Pak. Nah, seperti itu. Jadi sementara pihak yang pemerintah kan maunya untuk memperkuat permodalan tadi Pak ya, supaya dia bisa banyak lebih membantu kepada UMKM gitu kan. Nah, ini posisi saya di sini yaitu kita kan belum tahu Pak nanti 2023 ini apakah nanti akan tetap kewajibannya spin off atau ada lagi peraturan yang lain ya. Tapi kalau aturan seperti itu berarti Bank Syariah Bank Konvensional ini dari sekarang itu sudah harus punya strategi ini. Apakah mereka yang kan dari 20 itu kan ada ini Pak, ada 13 itu adalah BPD Pak ya, artinya Bank Pembangunan Daerah yang mempunyai UUS. Nah, apakah mereka bergabung gitu kan di antara 13 itu menjadi pilih satu bank yang existing atau membuat bank yang baru gitu loh Pak. Mereka mana yang lebih menguntungkan buat mereka gitu kan? Atau justru memilih yang pola yang Bank Aceh itu, dia langsung konversi total dari bank konvensional total semuanya pindah menjadi bank syariah gitu. Atau nanti seperti apa kita nggak tahu, tapi artinya harus ada pemilihan dari pihak bank itu untuk ikuti regulasi itu Pak. Karena itu ada sanksinya Pak, ada nanti misalkan penalti itu kalau dia tidak ikut ini Pak ya. Dan ditutup nanti Bank Usaha mungkin juga harus pada bagi hidupnya gitu Pak ya. Biasanya harus mengikuti regulasi ini Pak, pihak perbankan. Baik, terima kasih Pak Amin. Gimana Pak? Jadi Cukup